Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Kemarin kita sudah belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya, tempat tinggalnya, dan cara bergeraknya. Masih ingat ada apa saja? Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh pada hewan dan ciri-ciri khusus pada hewan. Tujuan pembelajaran hari ini agar kamu mengetahui bagian-bagian tubuh pada hewan, agar kamu mengetahui ciri khusus pada bebek, unta, penguin, kelelawar, cicak, dan bunglon. Oke, jadi hari ini kita akan belajar apa ya? Bagian-bagian tubuh pada hewan, seperti pada kucing, ikan, burung, dan serangga. Dan ciri khusus pada hewan, pada bebek, unta, penguin, kelelawar, cicak, dan bunglon. Ayo kita bahas satu persatu, check it out. Pertama, bagian-bagian tubuh pada hewan. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis hewan. Setiap hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda-beda. Pernahkah kamu mengamati tubuh hewan tersebut? Ayo kita amati satu persatu. Pertama ada kucing. Siapa sih yang tidak kenal dengan hewan yang satu ini? Hewan ini terkenal sebagai hewan yang lucu dan sering dijadikan sebagai hewan peliharaan. Kucing adalah hewan yang hidup di darat. Tubuh kucing ditutupi oleh rambut yang lebat. Tubuh kucing terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Kepala ada mata, mata untuk melihat, kemudian ada hidung untuk mencium bau, kemudian ada mulut untuk makan, lalu ada telinga untuk mendengar. Telinga kucing terkenal karena ketajamannya, dia bisa mendengar suara sekecil apapun. Lalu ada kumis untuk mendeteksi benda di sekitar, lalu ada ekor untuk keseimbangan tubuh, dan ada cakar untuk mencengkram mangsa. Karena kucing termasuk karnivora ya, hewan pemakan daging atau pemakan hewan lainnya, jadi pasti memiliki cakar untuk mencengkram mangsanya. Lalu ada ikan. Ikan hidup di air dan tidak dapat hidup di darat. Ikan dapat hidup di air karena memiliki insang sebagai alat pernapasannya. Tubuh ikan terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Di bagian kepala ada hidung untuk mencium bau, ada mulut untuk makan dan jalan masuknya air, kemudian ada tutup insang, di dalamnya terdapat insang untuk bernafas. Kemudian ada sirip dada, kemudian ada sirip perut, ada ekor untuk mengatur arah gerak ikan, ada sirip belakang, dan ada sirip punggung. Ikan tidak memiliki kelopak mata ya, oleh karena itu mata ikan tidak dapat memejam. Pada bagian badan ikan terdapat sisik-sisik ikan dan sirip. Sisik terdapat pada permukaan tubuh, sisik berguna untuk melindungi tubuh ikan. Lalu ada burung. Burung termasuk hewan yang hidup di darat. Burung ada yang dapat terbang, ada juga yang tidak bisa terbang. Burung yang dapat terbang contohnya burung nuri, burung pipit. Kalau yang tidak bisa terbang misalnya ayam dan penguin. Tubuh burung terdiri atas kepala, badan, kaki, sayap, dan ekor. Ada mata untuk melihat, ada lubang hidung untuk bernafas, ada paruh untuk mengambil makanan, ada kaki untuk berjalan dan bertengger, ada sayap untuk terbang, dan ada ekor untuk mengemudi ketika terbang. Tubuh burung ditutupi oleh bulu yang ringan tetapi kuat. Bulu dapat melindungi burung dari udara dingin. Lalu ada kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk serangga ya. Serangga adalah hewan yang sangat kecil. Serangga ada yang memiliki sayap dan ada pula yang tidak memiliki sayap, seperti semut dan kutu.
Serangga yang bersayap contohnya adalah lalat, nyamuk, lebah, dan kupu-kupu. Kupu-kupu terdiri dari kepala dan badan. Di kepala ada antena untuk membau dan meraba. Ada belalai. Ini berbeda ya dengan belalai gajah. Kupu-kupu juga punya belalai, tapi fungsinya untuk menghisap madu. Ada 3 pasang kaki dan punya sayap untuk terbang. Oke, sampai di sini bagaimana? Apakah ada yang ingin tanyakan? Selanjutnya kita ke ciri-ciri khusus pada hewan. Beragam hewan tersebar di berbagai penjuru bumi ini. Mereka mendiami tempat dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Hewan yang hidup di lingkungan tertentu umumnya memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan hewan lain. Ciri khusus suatu hewan dapat terlihat dari struktur tubuh atau tingkah laku hewan tersebut. Hewan akan menggunakan ciri khususnya sebagai alat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga mereka dapat bertahan hidup. Hewan yang hidupnya di padang pasir pasti berbeda dengan hewan yang hidupnya di kutub. Hewan yang hidupnya di darat pasti memiliki ciri-ciri tubuh yang berbeda dengan hewan yang hidupnya di air. Ayo kita lihat beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri khusus. Pertama ada bebek. Bebek merupakan bangsa unggas yang sukanya hidup di air. Hewan ini dapat mengapung dan dikenal pandai berenang. Ciri-ciri khusus pada bebek ada di paruhnya, di kakinya, dan di bulunya. Mengapa bebek dapat mengapung dan pandai berenang? Bebek dapat mengapung karena memiliki bulu berlapiskan minyak. Lapisan minyak tersebut berasal dari kelenjar bulu. Bebek juga dapat berenang karena memiliki selaput kaki. Selaput kaki berfungsi sebagai dayung ketika berenang dan juga menahan berat badan ketika berjalan di tanah berlumpur. Ciri khas lainnya adalah bebek memiliki paruh berbentuk sudu. Bentuk paruh yang demikian berfungsi sebagai penyaring makanan ketika bebek mencari makanan di daerah berlumpur. Kemudian ada unta. Unta merupakan hewan yang hidup di daerah padang pasir atau gurun. Hewan ini memiliki ketahanan fisik yang istimewa sehingga sanggup melakukan perjalanan jauh tanpa makan dan minum berhari-hari loh. Wah, kok bisa ya? Unta memiliki ciri khusus pada punuknya, kakinya, dan bulu matanya. Unta dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama berhari-hari karena memiliki punuk. Punuk merupakan bagian punggung unta yang menyimpan banyak cadangan makanan berupa lemak dan air. Apabila unta tidak memperoleh makanan selama perjalanan, maka hewan ini akan menggunakan lemak pada tubuhnya sebagai sumber makanan. Dalam hal ini, lemak diubah menjadi energi dan air untuk kebutuhan hidupnya. Setelah digunakan, punuk akan menyusut, lembek, dan terkulai di sisi tubuh. Selain punuk, ada juga kaki. Unta memiliki kaki yang panjang dan kuat. Karena unta biasanya dipakai untuk perjalanan jauh, kemudian melintasi gurun yang sangat panas, sehingga unta memiliki kaki yang panjang dan kuat. Unta memiliki ciri khusus lainnya berupa bulu mata berukuran panjang dan hidung yang dapat menutup. Kedua struktur tubuh tersebut dapat menjaga unta dari kemasukan debu dan pasir yang berterbangan. Kemudian unta juga memiliki telapak kaki yang berukuran tebal dan lebar. Struktur kaki yang demikian dapat mencegah unta tidak terbenam ketika berjalan di pasir. Selanjutnya ada penguin. Penguin termasuk kelompok burung. Meski tidak dapat terbang seperti kebanyakan burung, penguin dapat hidup di daerah yang dingin atau kutub. Mengapa ya penguin dapat bertahan hidup di daerah yang sangat dingin? Ternyata rahasianya ada pada kulitnya. Kulitnya yang tebal dan bulu yang tebal. Di bawah permukaan kulit tersebut terdapat lapisan lemak. Adanya bulu lebat dan lapisan lemak membuat penguin dapat bertahan hidup di tempat yang sangat dingin. Kemudian, jika terjadi badai salju, penguin bersama kelompoknya berdempetan sehingga tubuh mereka menjadi hangat. Selanjutnya ada kelelawar. Tahukah kamu kelelawar? Hewan ini biasa hidup di gua atau tempat yang gelap. Kelelawar bukanlah burung, melainkan mamalia bersayap yang dapat terbang.
Kelelawar biasanya dikenal sebagai hewan nokturnal karena kebiasaannya mencari makan pada malam hari dan istirahatnya atau tidurnya pada siang hari. Kelelawar memiliki beberapa ciri khusus. Di antaranya adalah kemampuan ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Ekolokasi adalah kemampuan memantulkan bunyi untuk mendeteksi keberadaan objek. Objeknya dapat berupa makanan, pepohonan, atau dinding-dinding gua. Dengan demikian, kelelawar dapat mengenali makanan atau jalannya di kegelapan malam. Bagaimana ya cara ekolokasi bekerja? Jadi, ketika kelelawar terbang, ia akan mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulut dan hidungnya. Jika bunyi tersebut mengenai suatu objek, maka pantulan bunyi tersebut terdengar jelas oleh telinga kelelawar. Kelelawar memiliki telinga berukuran besar dan sangat peka terhadap getaran bunyi. Dalam hal ini, kelelawar menggunakan pantulan bunyi sebagai sistem radarnya. Kemudian ada cicak. Cicak adalah kerabatnya tokek, merupakan hewan yang biasa hidup merayap pada dinding atau loteng. Makanannya berupa hewan kecil seperti nyamuk dan laron. Lalu, bagaimana cicak bisa menempel di dinding? Rahasianya ada pada telapak kakinya. Pada telapak kaki cicak terdapat guratan yang dilapisi oleh bulu-bulu halus dan lengket. Struktur kaki yang demikian berfungsi sebagai alat perekat ketika merayap. Itulah sebabnya cicak tidak terjatuh ketika merayap di dinding. Lalu ciri lainnya adalah lidah. Cicak memiliki lidah yang berlendir dan lengket untuk menangkap mangsanya. Kemudian, cicak juga bisa melakukan autotomi. Apa itu autotomi? Autotomi adalah peristiwa memutuskan bagian ekor untuk mengelabui mangsanya ketika merasa terancam. Tapi tenang, nanti ekor ini akan tumbuh kembali. Dan yang terakhir adalah bunglon. Bunglon memiliki ciri-ciri yang sangat unik, yaitu mimikri, dapat berubah warna sesuai dengan tempat berdiamnya. Jadi dia dapat merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat dia berdiam. Jika dia diam di tangkai yang berwarna coklat, maka tubuhnya nanti lama-lama akan berubah menjadi warna coklat. Atau jika dia berdiam dekat daun, maka nanti warnanya akan berubah menjadi hijau. Kemudian, bunglon memiliki mata yang dapat berputar ke segala arah. Ini menyebabkan bunglon dapat melihat ke berbagai arah. Lalu bunglon memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Dan yang terakhir, ekor bunglon dapat menggulung untuk menggantung atau untuk bergelantungan di pohon agar tidak terjatuh. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang tugas kalian di rumah, kerjakan ayo diskusi nomor 1 sampai nomor 5 di halaman 79. Boleh langsung kerjakan di buku paket atau di buku tulis. Kalau di buku tulis, langsung saja tulis jawabannya ya. Kemudian, cari ciri-ciri khusus hewan pada lele, belalang, dan kodok. Catat di buku tulismu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Love ya.